penyelenggaraan pilkada ini kita akan berhubungan terus. Bahkan kita sudah membicarakan itu akan membuat media center di sini sehingga kita memiliki ruang ya untuk diskusi, ruang untuk menyampaikan informasi dan hal penting lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rekan media sebagai stakeholder kami juga berkepentingan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kabupaten yang melaksanakan pilkada. Itu ada 7 kabupaten, Kabupaten Okus, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oku, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Pali, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara. Baik, langsung saja. Jadi ini siaran pers ini sebenarnya yang kami sampaikan dalam tulisan itu saja, tapi secara resmi dan langsung kami sampaikan melalui pertemuan ini. Pada level 3 artinya kategorinya rawan sedang, dan Oku Selatan dan Ogan Ilir rawan rendah. Secara umum kita pada kategori rawan rendah dan sedang, tidak ada yang katakanlah dalam tanda tidak ada yang ditakutkan. Dan politik bisa kita lihat di sana yang tertinggi itu adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan seterusnya. Lalu pada dimensi kontestasi itu semuanya sama, nilainya 38,56. Lalu pada dimensi lain penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, tertinggi itu ada di Kabupaten Pali dan terendah itu di Kabupaten Ogan Ilir. Terakhir, indeks kerawanan pemilu pada dimensi partai politik, tertinggi itu di Oku dan terendahnya di Oku Selatan. Nah, inilah angka-angka yang kami ambil dari hasil launching pemilu kada yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Indeks kerawanan pemilu yang sudah dirilis Bawaslu Republik Indonesia dari 7 kabupaten kota itu yang paling rawan yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oku Timur ya. Yaitu karena dia menempati peringkat 173 dari 261 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Sementara yang paling tidak rawan yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Karena dia menempati peringkat 259 dari 261 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak. Parameter ukurannya apa sih? Kita ada 4 ya. Yang pertama konteks sosial politik, kemudian yang kedua penyelenggaraan pilkada yang bebas dan adil, kemudian yang ketiga kontestasi, dan kemudian yang keempat partisipasi pemilih. Jadi dari 4 dimensi itulah kita melakukan penelitian dan timbullah angka indeks yang disampaikan hari ini. Upaya yang kita lakukan apa sih, Pak? Upaya yang dilakukan, yang pertama kami tentu harus mengumumkan kepada masyarakat dan juga stakeholder yang berkepentingan untuk menyukseskan pilkada di 7 kabupaten kota di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, dengan harapan kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Nah, pencegahan-pencegahan itu diantaranya yaitu yang pertama kita melakukan sosialisasi kepada stakeholder agar ikut bersama-sama melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi secara umum dan luas kepada masyarakat untuk bagaimana kita mewujudkan pemilu yang bersih, yaitu kita menolak politik uang, kita menolak politisasi sara, kita menolak hoax, ujaran kebencian, sehingga pelaksanaan pemilu bisa terlaksana dengan demokratis. Dan kemudian upaya-upaya lain terhadap kerawanan pemilu ini tentu kami akan membangun koordinasi yang positif dan konstruktif kepada stakeholder terkait. Jadi seperti dengan KPU, dengan kepolisian, kemudian dengan FKUB, ya kan, dengan organisasi-organisasi masyarakat yang erat kaitannya bagaimana pilkada serentak ini bisa sukses. Saya rasa itu sih. Terima kasih, Pak.